Kita yang merasa bahwa jiwa kita rusak. Karena mungkin kita besar dengan cara yang salah, kita toksik dan sebagainya. Dengar, Yeremia 18 ayat 4 berkata gini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bicara soal apa? Mungkin hari ini Anda melihat diri Anda tuh gak baik. Kuncinya apa? Datang sama sang penjunan. Dia penjunan, kita tanah liat. Amin. Kalau emang kita gak perfect, come back to him. Dia akan remold us. Dia akan memulihkan kita dan bentuk kita. Dia akan pakai kita di area yang kita pikir, enggak, gua gak baik. You know, amazing. Orang-orang yang pernah jadi drug addict dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang drug addict. Orang-orang yang pemabok dipakai Tuhan untuk menangin orang-orang pemabok. Kalau mereka mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan dan mengizinkan Tuhan remold mereka. Kita yang sadar kita butuh dipulihkan, harusnya kita terus menghampiri Tuhan. Karena saya percaya gini, hadiratnya dan kasihnya yang sanggup memulihkan kita. Anak-anak yang tumbuh kembangnya gak baik, mungkin karena besar tanpa orang tua seperti saya. Roh Kudus yang menjadi pembimbing dan penasehat terbaik. Yang akan menolong kita untuk pulih dalam cara pandang dan cara hidup. Bayangkan, saya ini upbringingnya gak bagus loh. Orang tua gak jadi teladan. Orang tua neglect, meninggalkan. Saya punya pemimpin yang tidak jadi teladan. Lalu saya punya orang-orang di sekitar saya yang toksik. Tapi bagaimana? Justru kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup saya adalah mendidik anak-anak muda dalam nilai-nilai karakter. Biasanya anak yang gak dibesarkan sama orang tuanya gak tahu sopan santun, gak tahu tata krama. Tapi justru Tuhan lewat Roh Kudus mengajar saya banyak hal. Sehingga hari ini saya bisa mengajar banyak orang. Jadi jangan putus asa sama dirimu. Kalau kamu merasa gini, iya ya kenapa sih gue terlalu cerewet, coba diem nih mulut, heran. Dulu saya sangat pemarah. I was an angry girl. Saya kalau udah marah, saya marah tuh semuanya saya marahin. Staf yang pernah ikut saya di awal-awal dan mengikuti saya sampai hari ini. Mereka melihat perubahan yang sangat nyata. Udah denger ya? Mereka bilang, wah lu beruntung masuk sekarang. Lu kenal Ibu Heni dulu, abis lu. Kata mereka, Bu Heni, saya tertipu. Saya lihat Ibu Heni packagingnya kasar. Packagingnya galak. Ternyata setelah kerja sama ibu, kebalik sama bapak katanya gitu. Suami saya lebih tegas. Karena saya lebih ke relationship oriented. Saya kalau ketemu staff, saya nanya, how are you? Rumahnya bocor. Istrinya masih marah. Anaknya sakit apa? Jadi pembicaraan kami itu seputar itu, bukan itu kemarin saya suruh kamu targetnya begini udah sampai belum? Saya gak peduli. Saya care sama hidup mereka dan saya percaya mereka akan lakukan yang terbaik. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala satu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ingin gini, yuk kita yang butuh dipulihkan Tuhan. Minta rohnya memulihkan kita. Benar-benar harus rajin nyembah, masuk hadirat Tuhan. Nyembah Dia, tumpahkan isi hatimu sama Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan waktu saya nyembah. I need you Lord, saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. How could I live without you? Ada satu lagu kayak gitu, aduh keren banget lagunya. Saya suka banget lagu itu, karena saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Dan betapa hadiratnya, kasihnya dan Roh Kudusnya memulihkan saya.